Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pada kesempatan malam ini kami ingin mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu dengan membuat animasi sederhana menggunakan Visual Studio dengan menggunakan bahasa C. Eh, Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Kain Manhab, Saya Fariza Tansani Wijaya. Saya Najwa Afifah Herdianti. Nama saya Muhammad Rifai Karizal. untuk pembagian tugas, Fariza Nansani Wijaya sebagai pembantu pembuatan program serta merapikan format laporan akhir. Lalu ada Muhammad Rifai Karijal sebagai menyusun laporan akhir dan menyusun konsep presentasi. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Kain Manhab, membantu membuat program, menyusun konsep presentasi dan menyusun laporan akhir. Lalu terakhir ada Najwa Afifah Dianti sebagai menyusun laporan akhir dan menyusun konsep presentasi. Proyek ini dilatar belakangi dengan keinginan kami sebagai mahasiswa akan mengimplementasikan konsep-konsep dasar grafika komputer yang sudah kami pahami dalam bentuk praktikum, yaitu dengan membuat sebuah animasi sederhana menggunakan fitur dari Visual Studio dengan menggunakan bahasa C, dan juga menjadikan ini sebagai sarana memenuhi kewajiban kami sebagai mahasiswa terhadap tugas yang diberikan kepada kami. Berikut materi-materi yang akan kami implementasikan ke dalam pembuatan animasi sederhana. Selanjutnya ada library and rendering tools. Nah, di sini yang pertama library grafika menyediakan fungsi untuk menggambar objek visual. Yang kedua, rendering tools berfungsi menampilkan objek grafis ke layar. Yang ketiga, control library yang digunakan yaitu ada sistem drawing dan Windows Prompt. Selanjutnya ada windowing system. Windowing system mengatur menampilkan tampilan jendela aplikasi grafika. Yang kedua, menyediakan area gambar sebagai media penggambaran objek. Yang ketiga, mendukung interaksi pengguna melalui input keyboard dan mouse. Selanjutnya ada frame-based animation. Frame-based animation menampilkan animasi berdasarkan urutan frame. Yang kedua, ada timer mengatur kecepatan penggantian frame. Yang ketiga, digunakan untuk menghasilkan animasi yang halus dan konsisten. Selanjutnya ada state animation. State animation menggunakan variabel sebagai penentu kondisi objek. Yang kedua, setiap perubahan state menghasilkan perubahan animasi. Yang ketiga, membuat alur animasi lebih terstruktur dan mudah dikontrol. Selanjutnya, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada secondary motion. Yang dimana secondary motion ini itu kita ada 3 poin, yaitu secondary motion ini itu merupakan gerakan tambahan dari animasi utama yang bertujuan untuk membuat animasi untuk terlihat lebih alami. Seperti untuk contohnya itu ada ayunan, goyangan atau gerakan kecil sebagai pendukungnya. Nah, lanjut untuk physical based animation. Di sini untuk physical based animation itu dia tuh menggunakan konsep fisika yang sederhana dengan memanfaatkan kecepatan dan gravitasi dalam perhitungan gerak, yang dimana nanti akan menghasilkan animasi yang lebih realistis seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada environmental animation, yang dimana environmental animation ini itu diterapkan pada elemen lingkungan, yang dimana itu ada awan, lalu rumput atau latar belakang yang bergerak. Dia tuh jadi memberikan kesan hidup dan dinamis pada tampilan itu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada rendering dan restorasi. Ya, untuk untuk rendering itu dia merupakan proses menampilkan objek grafis ke layar, yang dimana restorasi juga mengubah objek vektor menjadi piksel. Lalu untuk tahap akhirnya sebelum visual ditampilkan kepada penggunanya. Mungkin selanjutnya kita bakal masuk ke bagian demo aplikasinya yang akan didemokan oleh rekan saya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas fungsi-fungsi dalam program saya. Pertama, dalam baris 1 sampai baris 11 itu mengatur library, struktur form, dan timer. Dan dari baris 12 sampai baris 42, 46 yaitu untuk mengatur status animasi, gerakan dasar, fisikal lompat, lingkungan, inisiasi form, dan dari baris 49 sampai 67 itu adalah event tombol. Dari baris 69 sampai selesai itu penghitungan frame dan proses menggambar. Nah, di sini saya akan tunjukkan aplikasinya. Di dalam ketika memulai aplikasi, kita akan ditunjukkan dengan 3 tombol. Pertama dengan tombol mulai untuk memuat gambarnya. Nah, ketika tombol mulai dipencet, di layar akan ditampilkan hasil-hasilnya. Nah, terus ada tombol lari untuk bergerak. Dalam tombol lari ini, rumput akan bergerak ke belakang agar terlihat seperti kucingnya berjalan. Nah, lalu tombol lompat. Oke, mungkin itu saja penjelasan-penjelasan demo dari saya. Kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sistem animasi grafika ini merupakan rangkaian proses yang saling terhubung. Kita dari pemilihan library, lalu menyusun struktur program, hingga proses rendering akhir. Nah, timer dan animasi looping yang mengatur konsentrasi waktu, sementara tadi state based animation, micro motion dan simulasi fisika ini kita buat meningkatin keteraturan serta realisme dari geraknya tersebut. Dukungan optimasi rendering dan event driven animation memastikan animasi berjalan halus dan juga responsif. Jadi seluruh tahapan ini berpadu pada proses rendering akhirnya on time. Jadi sebagai wujud akhir dari animasi yang terlihat oleh pengguna. Baik, mungkin sekian aja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.